warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah filsafat sains dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan sekalian. Perkenalkan, nama saya Nur Aini yang akan menyampaikan dan membantu rekan-rekan saya dalam mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari kelompok 5, kami membahas metode konsep sains dan eksplanasi sains serta sarana berpikir ilmiah, bahasa, matematika, dan statistika. Adapun teman-teman saya yang akan menyampaikan materi yaitu Syarifah Hanum, Robiatul Adawiyah, dan Sriana Adela Margolang. 1. Konsep sains. Natural science atau ilmu pengetahuan alam merupakan salah satu istilah yang mengidentifikasi pada rumpuan pengetahuan di mana objek yang dipelajari adalah benda-benda alam atau kehidupan alam sekitar dengan hukum-hukum yang pasti dan umum, berlaku kapanpun dimanapun. Titik contohnya seperti hubungan antar makhluk hidup yang dipelajari dalam biologi, larutan elektrolit yang dibahas dalam pelajaran kimia ataupun hukum gravitasi Newton, Archimedes atau asas Black yang dijelaskan dalam ilmu fisika. Titik sains atau sains diambil dari kata lain tia yang arti harfiahnya adalah pengetahuan. Sun dan Trowbridge merumuskan bahwa sains merupakan kumpulan pengetahuan dan proses. Sains merupakan ilmu yang tidak dapat lepas dari aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Tentunya kita sudah terbiasa dengan fenomena-fenomena alam sekitar kita. Tetapi tidak sedikit dari kita yang belum memahami bagaimana proses dari fenomena tersebut, bagaimana hukum atau teori yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan dan apakah hakikat dari ilmu sains itu. Bagaimana cara sains menyelesaikan masalah, apa saja manfaat sains dalam kehidupan kita. Yang kedua, ontologi sains. Hakikat sains. Pengetahuan sains adalah pengetahuan yang objeknya rasional dan empiris. Yang dimaksud dengan masalah rasional adalah menguji kebenaran hipotesis dengan akal. Apabila bisa diterima dari segi kerasulannya atau dengan kata lain masuk akal, maka hipotesis itu sah. Maksud dari masalah rasional yaitu adanya hubungan sebab akibat. Pada dasarnya, cara kerja sains adalah kerja mencari hubungan sebab akibat atau mencari pengaruh sesuatu terhadap yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan masalah empiris adalah dengan menguji hipotesis dengan prosedur metode ilmiah. Rumus baku metode ilmiah adalah logiko-hipotetiso-verifikatif. B. Struktur sains. Secara garis besar, sains dibagi menjadi dua cabang, yaitu sains kealaman dan sains sosial. Tetapi dalam struktur sains juga terdapat ilmu yang mengandung dan dijadikan sebagai pelengkap atau humaniora. 1. Sains kealaman. Dalam sains kealaman meliputi astronomi, fisika, kimia, ilmu bumi, dan ilmu hayat. Yang kedua, sains sosial. Sedangkan dalam sains sosial meliputi sosiologi, antropologi, fisiologi, ekonomi, dan politik. Yang ketiga, humaniora pelengkap. Humaniora meliputi seni, hukum, filsafat, bahasa, agama, dan sejarah. Yang ketiga, epistemologi sains. 1. Pengertian. Istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kedua kata yaitu epistem dan logos. Hal itu pertama kali dikemukakan oleh Jeff Ferry. Epistem berarti pengetahuan dan logos yang berarti teori. Jadi secara bahasa epistemologi adalah teori pengetahuan atau theory of knowledge. The Rands menyatakan bahwa epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang sumber, struktur, metode, validilitas pengetahuan. Pemahaman para ahli tentang epistemologi sangat beragam, baik dari segi sudut pandang ataupun cara mengungkapkannya.
Menurut Imam Kanafi Al-Jawri, bahwa epistemologi itu sebuah teori untuk menjawab dari mana asal atau sumber sesuatu itu, dan bagaimana cara memperolehnya. Selain itu, epistemologi juga untuk menjawab sifat, karakteristik, dan ciri-ciri terhadap sesuatu yang sedang diselidiki. Terima kasih. 4. Aksiologi sains. A. Pengertian aksiologi. Secara bahasa, pengertian kata aksiologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu aksios yang artinya layak atau pantas dan logos yang artinya ilmu atau pembelajaran nilai. Selain itu, nilai juga berasal dari bahasa Latin valeri yang artinya berguna, berdaya, mampu akan, berlaku, atau kuat yang bermakna kualitas suatu hal yang menjadikannya dapat disukai, diinginkan, dan bermanfaat atau menjadi objek terpenting. Berdasarkan pengertian secara bahasa tersebut dapat dipahami pengertian aksiologi secara istilah adalah merupakan ilmu yang berkaitan dengan teori mengenai nilai atau pembelajaran segala sesuatu yang bernilai atau bermanfaat. Dalam pandangan agama Islam, istilah aksiologi bukan merupakan hal yang baru, karena Nabi Muhammad SAW selalu memintanya setiap pagi di dalam doa yang artinya, "Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima." Hadis riwayat Ibnu As-Sunni dan Ibnu Majah. Aksiologi akan berkaitan dengan manfaat dari ilmu yang membicarakan tentang nilai suatu kehidupan. Dengan demikian, aksiologi dapat diartikan sebagai teori tentang nilai yang pembahasannya mencakup tiga hal, yaitu tindakan moral yang melahirkan etika, ekspresi keindahan yang melahirkan estetika, dan kehidupan sosial politik yang melahirkan filsafat sosial politik. Nilai merupakan sifat yang melekat pada suatu objek, namun bukan merupakan objek itu sendiri. Berdasarkan pengertian dari aksiologi yang telah dijabarkan di atas, dapat dipahami bahwa aspek aksiologi dari filsafat adalah mempelajari dan menjelaskan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan moral dan nilai-nilai. Selanjutnya, aksiologi dalam cerita filsafat mengacu pada persoalan etika dan estetika. Yang pertama, etika. Secara bahasa, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu etikos atau etos yang berarti adat atau kebiasaan. Secara umum, etika merupakan teori tentang tingkah laku atau tindakan perbuatan manusia yang dilihat dari aspek nilai baik atau buruknya yang dapat ditentukan oleh akal. Menurut pandangan para ahli, secara garis besar etika diklasifikasikan menjadi 3 bidang, yaitu etika deskriptif, etika normatif, dan etika metaetik. Kemudian yang kedua, estetika. Estetika merupakan ilmu yang membahas mengenai bagaimana keindahan dapat terbentuk dan bagaimana dapat dirasakan. Suatu keindahan yang sudah terbentuk harus dapat dirasakan oleh banyak orang. Istilah estetika sendiri berasal dari bahasa Yunani aesthetis yang artinya penerapan indrawi, pemahaman intelektual atau spiritual. Wacana aksiologi merupakan salah satu bagian penting dalam filsafat yang memberikan penjelasan dan menerangkan mengenai persoalan nilai. Mengapa sesuatu dinilai baik atau buruk, indah atau tidak indah, dan hubungannya dengan nilai-nilai etika dan estetika. 5. Sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah merupakan sarana bagi ilmiah dalam melakukan fungsinya secara baik. Jadi, fungsi sarana dalam berpikir ilmiah adalah untuk membantu proses metode ilmiah dalam mendapat ilmu atau teori yang lain. Sarana berpikir ilmiah juga dapat menyadarkan diri pada prosesnya logika deduktif dan proses logika induktif. Logika merupakan sarana berpikir secara sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, berpikir logis dapat diartikan sebagai cara berpikir sesuai dengan aturan-aturannya. Dalam epistemologi atau perkembangan untuk mendapatkan ilmu, diperlukan adanya sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah ini adalah alat bagi metode ilmiah dalam melakukan fungsinya secara baik. Jadi, fungsi sarana berpikir ilmiah adalah membantu proses metode ilmiah dalam mendapat ilmu.
Dengan kata lain, sarana berpikir ilmiah mempunyai fungsi-fungsi yang khas dalam kaitan kegiatan ilmiah secara menyeluruh. Tujuan sarana berpikir ilmiah adalah memungkinkan kita untuk melakukan penelaahan ilmiah secara baik, sedangkan tujuan mempelajari ilmu dimaksudkan untuk mendapatkan pengetahuan yang memungkinkan kita untuk bisa memecahkan masalah sehari-hari. Untuk dapat melakukan kegiatan berpikir ilmiah dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana berupa bahasa, logika, matematika, dan statistika. Salah satu langkah ke arah penguasaan itu adalah mengetahui dengan benar peranan masing-masing sarana berpikir tersebut ke dalam keseluruhan proses ilmiah. Sarana berpikir ilmiah pada dasarnya merupakan alat yang dapat membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuhnya. Pada langkah tertentu biasanya diperlukan sarana yang tertentu pula. Oleh karena itu, maka sebelum kita mempelajari sarana-sarana berpikir ilmiah, kita telah menguasai langkah-langkah untuk melakukan kegiatannya. Dengan jalan ini, maka kita akan sampai pada hakikat sarana yang sebenarnya. Sebab sarana merupakan alat yang membantu dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan kata lain, sarana berpikir ilmiah mempunyai fungsi-fungsi yang khas dalam kaitan kegiatan ilmiah secara menyeluruh. Bahasa memegang peranan penting dan suatu hal yang lazim dalam hidup dan kehidupan manusia. Kelaziman tersebut membuat manusia jarang memperhatikan bahasa dan menganggapnya sebagai suatu hal yang biasa, seperti bernapas dan berjalan. Menurut Amos Kaiser, sebagaimana yang dikutip oleh Juzun, bahwa keunikan manusia bukanlah terletak pada kemampuan berpikir, melainkan terletak pada kemampuan berbahasa. Bahasa diperlukan manusia atau sebagai fungsi, alat komunikasi atau fungsi komunikatif, dan alat yang diperlukan sebagai fungsi budaya yang mempersatukan manusia yang menggunakan bahasa tersebut atau fungsi kohesif. 1. Matematika. Matematika adalah bahasa yang melambaikan serangkaian makna dan pernyataan yang ingin kita sampaikan. Lambang-lambang matematika bersifat artifisial, yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya. Tanpa itu, maka matematika hanya merupakan kumpulan rumus-rumus yang mati. Bahasa verbal mempunyai beberapa kekurangan yang sangat mengganggu. Untuk mengatasi kekurangan kita berpaling kepada matematika. Matematika adalah bahasa yang berusaha menghilangkan sifat kabur, majemuk, dan emosional dari bahasa verbal. Umpamanya, kita sedang mempelajari kecepatan jalan kaki seorang anak, maka objek kecepatan jalan kaki seorang anak dilambangkan X, dan dalam hal ini maka X hanya mempunyai arti yang jelas, yakni kecepatan jalan kaki seorang anak. Demikian juga bila kita hubungkan kecepatan jalan kaki seorang anak dengan objek yang lain, misalnya jarak yang ditempuh seorang anak yang kita lambangkan dengan Y, maka kita lambangkan hubungan tersebut dengan Y sama dengan Y per X, di mana Z melambangkan waktu berjalan kaki seorang anak. Pernyataan Z sama dengan Y per X tidak mempunyai konotasi emosional, selain itu bersifat jelas dan spesifik. Yang kedua, statistika. Secara etimologi, kata statistik berasal dari kata status atau bahasa Latin yang mempunyai persamaan arti dengan state atau bahasa Inggris, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan negara. Pada mulanya, kata statistik diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan atau data, baik yang berwujud angka atau data kuantitatif, maupun yang tidak berwujud angka atau data kualitatif, yang mempunyai arti penting dan kegunaan bagi suatu negara. Namun, pada perkembangan selanjutnya, arti kata statistik hanya dibatasi dengan kumpulan bahan keterangan yang berwujud angka atau data kuantitatif saja. A. Statistik dan cara berpikir deduktif. Ilmu secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang telah teruji kebenarannya. Semua pernyataan ilmiah bersifat faktual, di mana konsekuensinya dapat diuji baik dengan jalan mempergunakan panca indera maupun dengan mempergunakan alat-alat yang membantu panca indera tersebut. Pengujian secara empiris merupakan salah satu mata rantai dalam metode ilmiah yang membedakan ilmu dari pengetahuan-pengetahuan lainnya.
B. Karakteristik berpikir induktif. Kesimpulan di dalam berpikir deduktif ini suatu hal yang pasti, di mana jika kita mempercayai premis-premis yang dipakai sebagai landasan penalarannya, maka kesimpulan penalaran tersebut juga dapat kita percayai kebenarannya. Hal ini berlaku dalam kesimpulan ditarik secara induktif, meskipun premis yang dipakai adalah benar, penalaran induktifnya sah. C. Hubungan antara saran ilmiah bahasa, matematika, dan statistika. Sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, agar dapat melakukan kegiatan berpikir ilmiah dengan baik, diperlukan secara bahasa, matematika, dan statistika. Bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam kegiatan berpikir ilmiah, di mana bahasa menjadi alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran kepada orang lain. Dari pola berpikirnya, maka ilmu merupakan gabungan antara berpikir deduktif dan berpikir induktif. Matematika mempunyai peranan yang penting dalam berpikir deduktif, sedangkan statistika mempunyai peranan penting dalam berpikir induktif. Penalaran induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas untuk menyusun argumentasi yang diakhiri pernyataan yang bersifat umum. Mempunyai mata dan gajah mempunyai mata. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik bahwa semua binatang mempunyai mata. Statistik mempunyai penarikan. Kesimpulan secara statistik memungkinkan kita untuk melakukan kegiatan ilmiah secara ekonomis, di mana tanpa statistika hal ini tak mungkin dapat dilakukan. Karakteristik yang dipunyai statistika ini sering kurang dikenal dengan baik, yang menyebabkan orang sering melupakan pentingnya statistika dalam penelaahan keilmuan. Logika lebih banyak dihubungkan dengan matematika dan jarang sekali dihubungkan dengan statistika, padahal hanya logika deduktif yang berkaitan dengan matematika. Baik, saya Syarifah Hanum akan melanjutkan materi dari Sriana Adela Margolang. Selanjutnya yaitu adalah materi mengenai logika. Saya akan menjelaskan macam-macam dari logika, unsur-unsur, serta kerangka logika, serta fungsi logika. Nah, sebelum saya menjelaskan hal itu, saya akan terlebih dahulu menjelaskan pengertian dari logika. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan logika? Nah, yang dimaksud dengan logika yaitu logika merupakan salah satu sarana berpikir ilmiah atau yang dapat dikatakan sebagai sarana berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Asal mula dari kata logika itu sendiri yaitu berasal dari kata sifat, yaitu logik, yang dimana berasal dari bahasa Yunani. Nah, dalam hal ini kata itu berhubungan dengan kata benda, yang itu logos, yang maknanya ialah pikiran atau perkataan sebagai pernyataan-pernyataan dari pikiran tersebut. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai macam-macam logika. Logika terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama logika kodratia dan yang kedua yaitu logika ilmiah. Nah, yang dimaksud dengan logika kodratia yaitu di mana akal dapat bekerja menurut hukum-hukum logika dengan cara yang spontan atau secara tidak langsung. Nah, dalam hal ini hal-hal tertentu seperti akal budi manusia dapat dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Yang kedua yaitu logika ilmiah. Nah, logika ilmiah ini membantu logika kodratia. Artinya antara logika kodratia serta logika ilmiah itu saling berhubungan dan berkaitan. Pada logika ilmiah memperhalus dan mempertajam pikiran-pikiran dan akal budi. Nah, karena bantuan dari kedua logika ini, maka akal budi dapat bekerja dengan lebih tepat serta lebih teliti. Selanjutnya yaitu ada objek-objek logika. Nah, objek logika ini terbagi atas dua, yaitu yang pertama objek material dan objek formal. Nah, yang dimaksud dengan objek material yaitu di mana berpikir merupakan kegiatan yang mana dapat mengolah dan mengerjakan serta menjadikan suatu pengetahuan itu menjadi lebih sempurna. Nah, dalam hal ini pengolahan tersebut akan mempertimbangkan, menguraikan, dan membandingkan serta menghubungkan pengertian yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu objek formal dari logika, yaitu apabila pemikiran yang mana sesuai dengan hukum-hukum serta aturan-aturan yang ditetapkan dalam logika, di mana jalan pikiran itu
akan tepat sesuai dengan patokan seperti yang dikemukakan dalam hukum-hukum logika. Kemudian yaitu ada kerangka dasar atau unsur logika. Nah, kerangka dasar berpikir manusia itu terdiri atas dari 3 unsur, yaitu unsur pertama yaitu pengertian-pengertian, kemudian pengertian-pengertian tersebut itu disusun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu keputusan-keputusan. Akhirnya keputusan-keputusan itu disusun sedemikian rupa juga menjadi sebuah penyimpulan-penyimpulan. Selanjutnya ada peran dan fungsi logika. Nah, logika itu sendiri memiliki peran dalam ketepatan berpikir. Nah, dengan kata lain, pencarian dalam cara berpikir yang akal sehat itu melalui logika. Melalui pemikiran yang secara logika inilah kesimpulan itu dapat ditarik dengan benar serta tidak luput dari suatu yang mana kesalahan-kesalahan, namun akan lebih cenderung lebih tertata dan akan cenderung lebih tertata. Nah, logika itu berperan dalam ketepatan berpikir. Nah, dengan kata lain, pencarian dalam cara berpikir secara logika itu yaitu melalui dengan akal sehat dan logika. Nah, melalui pemikiran ini, kesimpulan yang ditarik itu juga benar dan tidak luput dari suatu kesalahan. Nah, cara berpikir yang tepat itu sendiri yaitu apabila jika menemui masalah setiap hari itu dalam kehidupan sehari-hari dapat menggunakan logika, yaitu dengan cara membantu mengembangkan keterampilan berpikir yang logis, membentuk sikap kritis, objektif, ilmiah. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai peran dari logika. Nah, peran logika itu sebenarnya cukup banyak, namun saya akan menjelaskan beberapa saja. Nah, logika itu sebenarnya berperan dalam ketepatan berpikir. Nah, dalam hal ini pencarian cara dalam berpikir, misalnya dalam kehidupan sehari-hari itu dengan akal yang sehat dan melalui suatu pertimbangan-pertimbangan yang sudah sempurna, sehingga minim dari suatu kesalahan, yang pastinya juga melalui aturan-aturan yang penting dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, peran selanjutnya yaitu dapat membentuk sikap kritis, objektif, dan ilmiah positif. Dengan menyatakan suatu kenyataan yang dilihat serta yang dialami, maka peran logika tersebut dapat terbentuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dari logika itu. Yaitu yang fungsi yang pertama yaitu membantu seseorang untuk berpikir luas, tepat, dan teratur. Nah, dengan berpikir yang lurus, tepat, dan teratur itu seseorang akan memperoleh suatu kebenaran dan terhindar dari kesesatan. Yang kedua yaitu semua bidang kehidupan manusia membutuhkan keteraturan dan tindakan-tindakannya yang berdasarkan atas kemampuan berpikirnya. Nah, logika tersebut itu tidak terlepas dari kehidupan manusia sehari-hari. Misalnya memecahkan suatu permasalahan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari dapat menggunakan fungsi-fungsi dari logika itu sendiri. Yang ketiga yaitu semua filsafat dan ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari analisa logika. Artinya antara ilmu filsafat dan ilmu pengetahuan yang lainnya itu berhubungan dengan logika. Artinya logika ini dan ilmu yang lain itu memiliki keterkaitan yang kuat antara keseluruhannya sehingga membentuk suatu ikatan atau hubungan yang saling membutuhkan. Selanjutnya itu mengarahkan dan mendorong seseorang untuk berpikir sendiri. Artinya logika ini tidak hanya membentuk seseorang untuk berpikir logis, namun dapat mendorong seseorang berpikir sendiri yang tadinya bergantung dengan orang lain dapat berpikir sendiri dan mengambil keputusan-keputusan menurut dirinya sendiri. Yang selanjutnya itu manusia itu dapat mendasarkan tindakan-tindakannya berdasarkan logika dan pemikiran pertimbangan-pertimbangan yang objektif dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam hal ini fungsi logika membantu manusia berpikir lurus, efisien, dan teratur agar mendapatkan kebenaran dan menghindari
dari kesalahan-kesalahan yang ada. Dan dalam hal ini segala aktivitas berpikir itu dan bertindak itu membutuhkan dari logika. Sekian materi dari saya, Syarifah Hanum. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materi. Adapun kesimpulannya yaitu metode sains, yaitu dalam ruang lingkupnya mengidentifikasi pada rumpun pengetahuan di mana objek yang dipelajari adalah benda-benda alam atau kehidupan alam sekitar dengan hukum-hukum yang pasti dan umum dalam artian tidak dapat keraguan atau sama-sama dalam pemecahan permasalahan. Epistemologi sains merupakan hal-hal yang mana berkaitan dengan objek-objek ilmu, cara-cara yang ditempuh dalam memperoleh suatu ilmu pengetahuan, dan cara bagaimana menimbang atau menakar kebenarannya hingga dipertanggungjawabkan kebenarannya. Aksiologi bermakna berguna, berdaya, mampu akan, berlaku, atau kuat, yang bermakna kualitas suatu hal yang menjadikannya dapat disukai, diinginkan, dan bermanfaat atau menjadi objek terpenting. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 5. Apabila teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh mengirimkan pertanyaannya melalui via komentar. Kami memohon maaf kepada Bapak dan teman-teman sekalian karena terdapat banyak sekali kesalahan dari kami. Dan kepada Allah kami memohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.